Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi, Amang Inang, jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memulai kehidupan kita hari ini, mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan, supaya dalam perjalanan kita hari ini kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, di mana pada hari ini Engkau memberikan kepada kami hari yang baru, kehidupan yang baru, dan kami boleh bersyukur juga Tuhan kalau hari ini kami boleh mengingat dan mengenang bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami yang tahun ini telah berusia 81 tahun. Mari Tuhan, sebelum kami mengisi hari-hari ini dan mengisi hari kemerdekaan yang Tuhan berikan, kami mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia disebutkan demikian: Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dalam bahasa Batak, Kolose 1 ayat 10 itu, Jala di joloni salut nado ibana, jala saluhut naido hot di bagasan ibana. Amang Inang, tema kita hari ini di hari tanggal 17 Agustus 2026, saya ambil Kristus yang menopang segala sesuatu. Amang Inang, hari ini kita bersyukur karena Indonesia memasuki 81 tahun kemerdekaan. Selama 81 tahun kemerdekaan ini, begitu banyak hal yang bisa kita lihat perjalanan bangsa kita. Bangsa kita telah melalui begitu banyak perjuangan, banyak perubahan, banyak keberhasilan. Tak sedikit krisis atau krisis ekonomi, krisis budaya, dan krisis yang lain yang sudah kita lalui. Begitu banyak pergumulan dan begitu banyak tantangan yang silih berganti yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa bangsa boleh berubah, zaman boleh berubah, pemimpin boleh berubah, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhanlah yang tetap memegang segala kendali kehidupan kita. Tuhan tetap yang menjadi pengendali kehidupan berjalannya bangsa ini. Paulus berkata dalam 1 Kolose 1 ayat 17, dia mengatakan, Ia atau Tuhan itu ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika bangsa Indonesia belum ada, Tuhan sudah ada. Ketika bangsa Indonesia merdeka, Tuhan juga sudah ada. Dan ketika bangsa kita ini menghadapi masa depan, Tuhan juga tetap yang memegang segala sesuatu. Dia tetap yang memegang kendali. Amang Inang, kalau kita melihat suatu rumah yang mewah, ada pintu yang indah, ada atap yang indah, ada jendela yang indah. Dan tentu ketika ada orang bertanya,
Bagaimana rumah ini bisa berdiri begitu kokoh, begitu indah? Tentu kalau kita seorang ahli bangunan akan mengatakan bahwa banyak hal yang terlihat bagus, tapi ada kadang-kadang yang tidak terlihat, yaitu tiang-tiang penopang hidup, tiang-tiang penopang bangunan itu. Sebenarnya itulah yang membuat bangunan itu menjadi kokoh. Yang terlihat seperti pintu, atap, dinding, dan segala macam yang indah, bukan itu yang membuat bangunan itu kokoh, tapi tiang-tiang yang hampir tidak terlihat itulah yang membuat kita dan membuat bangunan itu bisa kokoh. Demikian juga dengan kehidupan kita, Manginang. Banyak yang terlihat, ada kehidupan ekonomi, ada kehidupan keluarga, ada pekerjaan, dan ada banyak hal yang bisa dilihat oleh mata. Tapi sebenarnya bukan itu yang menopang, yang membuat orang semakin kokoh, tetapi ada Kristus yang menopang, yang menjadi dasar pondasi. Itulah yang membuat dia menjadi kuat. Orang mungkin terlihat bisa kaya, bisa hidupnya mewah-mewah, tetapi kalau bukan Kristus yang menopang itu semua, pasti dia akan kehilangan arah. Mungkin bangsa kita juga bisa maju, tapi kalau bukan Kristus atau Tuhan yang menjadi penopangnya, pastilah bangsa itu akan tumbuh sebagai bangsa yang jahat, bangsa yang tidak menjalankan kebenaran dan kasih. Amang Inang, hari ini kita boleh melihat bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan kita hari ini. Apakah tujuan dari kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu bukan hanya karena kita bebas dari penjajah, tetapi kemerdekaan itu adalah kesempatan kita untuk mengisi kebenaran, mengisi yang baik bagi bangsa kita, melayani, mempersatukan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain dan bagi bangsa lain. Amang Inang, kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu tanpa arah dan tanpa kebenaran. Suatu ketika ada sebuah layang-layang, Amang Inang, yang sedang terbang tinggi di atas awan. Dia terbang dengan gagahnya, meliuk-liuk, dan terlihat kesannya begitu baik, begitu indah. Tapi suatu saat dia pernah berpikir, saya malas juga kalau harus dikendalikan oleh orang yang di bawah, oleh tali-tali ini. Sebenarnya lebih enak mungkin kalau saya dilepaskan bebas aja kali ya, biar saya bebas kemanapun saya pergi. Dan akhirnya ada satu angin kencang yang membuat layangan itu terputus dan lepas dari pengendalinya yang di bawah. Dan apa yang terjadi, Amang Inang? Layang-layang itu terbang, tidak ketahuan arahnya kemana, dan akhirnya dia jatuh, tersangkut, dan akhirnya dia jatuh ke bawah, ke lumpur, dan dia kotor. Begitulah kalau kita hidup tanpa ada penopang dan tanpa ada pengendali kita. Kita akan terbang, melakukan segala sesuatu tanpa arah, tidak melakukan yang benar, dan akhirnya kita akan jatuh. Untuk itu, Amang Inang, marilah hari ini kita mengisi kemerdekaan kita dengan 3 prinsip hidup yang benar. Yang pertama adalah, pesan yang pertama pada hari ini adalah, bersyukurlah atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri, bukan hanya dianggap biasa-biasa saja. Yang kedua, jadilah warga negara yang membawa berkat dimanapun kita berada, di keluarga, tempat kerja, sekolah, gereja, maupun di masyarakat. Jadilah pribadi yang jujur, peduli, bertanggung jawab, dan membawa damai. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah, tetaplah bersyukur, tetaplah menjadi Kristus, menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan dan penopang hidup kita. Indonesia boleh banyak pemimpin dan program pembangunan, tetapi kehidupan kita tetap membutuhkan Kristus sebagai dasar dan penopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang telah Engkau pelihara hingga 81 tahun kemerdekaan. Terima kasih karena di tengah-tengah perubahan dan pergumulan, Engkau tetap menjadi dasar dan penopang kehidupan kami. Ajarilah kami mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang benar, jadi warga negara yang baik, menjadi pemersatu. Berkatilah Indonesia, para pemimpin bangsa kami, masyarakat dan gerejamu. Biarlah bangsa kami semakin maju, adil dan damai sejahtera.
Dan dalam setiap langkah kehidupan kami, mampukan kami untuk selalu percaya bahwa segala sesuatu ada dalam Kristus, dan Kristuslah yang menopang segala sesuatu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Menginang, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.